Assalamualaikum dulur Soundman Indonesia, dulur-dulur dimanapun Anda berada, dulur-dulurku semuanya, para penikmat YouTube. Ini dulur ya, ini kita ada di toko dari BSK Audio Kediri. Toko BSK Audio Kediri itu toko apa mas? Mungkin dulur-dulur ada yang baru gabung ya di channel ini. Jadi BSK Audio Kediri itu jualan alat-alat audio sound system. Kita juga melayani rental ya, rental audio sound system. Namun untuk rental BSK sejak toko berdiri itu untuk rentalnya kita batasi ya. Jadi ya selagi kita mampu menghandle ataupun yang lokasinya tidak terlalu jauh, biasanya kita ambil ya jobnya. Jadi alias untuk saat ini untuk rental kita memang pilih-pilih ya. Kita utamakan yang dekat satu, kita utamakan yang mungkin saudara kita, family, tetangga ataupun kerabat ataupun teman-teman kita. Jadi yang job-job jauh itu kita pilih-pilih sesuai sikonnya dulu. Misalkan di hari kita libur ataupun tidak hari libur, namun kita bisa mengkondisikan, insya Allah kita juga ambil. Kira-kira seperti itu nggih intermezzonya. Ini dulu nggih, ini ceritanya saya mau sharing ya, sharing sedikit. Kali ini kita mau sharing tentang YouTube ya, tentang mekanisme YouTube itu seperti apa. Dan yang paling penting yang mau kita sampaikan, berapa tuh penghasilan dari YouTube dari satu video itu berapa. Nah, ini yang sering banyak orang itu salah paham dan salah kaprah ya, bisa kita katakan salah kaprah tentang penghasilan YouTube. Orang ngiranya itu sekali ada ya, ini orang mengira itu sekali kita upload itu kita bisa menghasilkan jutaan rupiah hanya dari satu video. Nah, ini kan pemahaman yang saya rasa perlu kita luruskan ya. Jadi tidak semudah itu. Kalau penghasilan YouTube itu hasilnya jutaan, itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kenapa bisa dikatakan iya? Kalau iya, memang iya benar. YouTube itu gaji cair itu memang harus melampaui $100. Kalau $100 itu kan sudah nominal di atas 1 juta, alias katakanlah 1.300.000. Otomatis bisa dikatakan memang penghasilan YouTube itu jutaan. Ini benar kalau dari fakta dan realita tersebut. Namun faktanya untuk mencapai 1.300.000 alias $100, kita itu butuh durasi tonton yang panjang, yang banyak, dan dengan kualitas tonton yang baik. Kualitas tonton yang baik itu seperti apa mas? Satu, kalau kita monetize video kita, otomatis para penonton kita ya harusnya menonton iklan yang ada di video tersebut. Kalau iklannya dilompati alias di skip, ya jangan berharap kita mendapatkan penghasilan yang lumayan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk algoritma YouTube itu juga sangat unik sekali ya. Bahkan kita sebagai kreator juga kadang bingung dengan algoritma YouTube dan sistem pembagian hasil dari YouTube itu kita juga kadang bingung. Ini satu contoh ya, satu contoh ada video dengan misalkan view-nya sampai 5.000 ya, atau 5.000 view atau 5.000 orang yang sudah menonton. Ini bagi YouTuber yang besar, yang subscribernya mungkin sudah besar, ataupun mungkin YouTuber spek artis ya, saya katakan YouTuber spek artis, 5.000 view itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena faktanya 5.000 view itu kadang cuma menghasilkan 0 sekian dolar. Nah, ini yang perlu kita luruskan juga. Makanya saya keberatan kalau ada orang yang mengatakan enak ya YouTuber sekali upload dapat duit banyak. Loh, tunggu dulu, sekali upload itu yang bagaimana dulu? Yang video yang seperti apa? Yang dengan view seberapa dan sebagainya. Kalau asal upload video hasilnya banyak, nah, itu bisa saya katakan hoax ya, alias hoax. Nyatanya faktanya tidak seperti itu. Bahkan kita ada video yang view-nya bisa sekitar 10.000, itu aja kadang cuma dapat $1, bahkan tidak ada segitu. Ini masih bicara video yang tidak kena klaim hak cipta.
kalau kena klaim hak cipta, kita mau videonya ditonton 100 juta pun ya mubadir ya, kita tidak akan dapat apapun. Kalaupun hak ciptanya itu berbagi hasil, kadang yang kita dapat itu loh tidak masuk akal sekali ya, sangat-sangat tidak manusiawi. Ya benar, keterangannya itu berbagi hasil, nyatanya faktanya setelah kita cek itu loh penghasilannya juga tidak masuk akal ya. Ya kita tidak tahu juga ya memang penghitungan penghasilan itu seperti apa, realitanya itu kita sampai saat ini juga belum paham ya. Oke dulur, sekarang kita spill ya berapa gaji YouTube itu ya. Dalam satu video itu menghasilkan berapa. Oke, langsung saja kita buka ya. Nanti ada beberapa video yang saya mau oprek ya, saya mau kulik ya hasilnya itu berapa. Supaya apa? Supaya dulur-dulur itu tahu hasilnya YouTube itu sekian loh. Jadi jangan sampai nanti ada yang beranggapan sekali, bahkan anggapan ini saya rasa sangat fatal sekali ya, sekali upload itu menghasilkan jutaan. Lah ini yang perlu diberantas statement yang seperti ini, karena ini sudah ranahnya sudah ngawur ya, ngawur production, dan ya ngawurnya itu sengawur-ngawurnya, bukan rindu serindu-rindunya, ngawur sengawur-ngawurnya, bicara tanpa fakta, bicara tanpa data. Inilah yang perlu kita berantas. Dan sekalian ini juga sebagai edukasi buat kita semuanya. Jadi di YouTube itu tidak semudah membalikkan telapak tangan seperti ini. Itu sangat susah sekali loh. Jadi YouTuber itu susah banget. Kalau yang menghasilkan banyak, alhamdulillah, sebanding dengan perjuangannya. Jangan dibanding-bandingke dengan YouTuber artis atau artis yang menjadi YouTuber, itu beda sekali. Artis itu tinggal nongkrong sambil makan kacang, makan kerupuk, itu yang nonton bisa ratusan bahkan jutaan. Itu artis, karena dia sebelum ada YouTube sudah jadi artis, sudah punya follower, sudah punya fans. Kalau YouTuber-YouTuber seperti kita, kalau ada sekiranya video yang tidak disukai sama viewer kita ya mereka nggak nonton, mereka nggak akan mau nonton. Kecuali kita artis, mau tiduran, mau jagongan, mau apapun, bahkan kita menguap angop saja, kalau kita artis yang nonton banyak. Tapi kalau kita jungkir balik sekalipun belum tentu orang mau nonton. Kalaupun menonton ya paling sedikit, itu pun juga nanti sambil komen yang negatif ya. Ya namanya juga YouTuber kelas desa ya, beda dengan artis. Sekali lagi jangan dibanding-bandingke dengan YouTuber kelas artis. Mau gimana pun pasti banyak yang suka ataupun yang tidak suka, itu lumrah ya, namanya hidup itu suka dan tidak suka, pro dan kontra. Tapi kalau untuk artis mau bikin konten apapun, segala aktivitas kehidupannya bahkan tidak ada segi privasinya, semuanya dihabiskan buat konten, itu artis sangat biasa sekali ya. Jadi kalau artis itu bahkan ada yang tidak punya ranah privasi, semua lini kehidupannya dikontenkan. Jadi kalau di BSK tidak seperti itu nggih. Kita ada ranah-ranah privasi yang tidak kita share di media sosial. Mohon maaf nggih. Jadi kalau artis itu bahkan semua lini kehidupannya itu dikontenkan. Dia mau makan, dia mau ke sini ke situ, di aktivitas ini ketemu si A si B, semuanya dikontenkan. Dan sesama artis biasanya juga saling collab ya, karena dia memang kebutuhan untuk itu. Kalau di BSK mohon maaf ya, tidak semua aspek kehidupan kita akan kita share secara vulgar di sosial media, karena kita masih menjaga privasi ya. Privasi itu setiap orang itu ada kadarnya masing-masing. Jadi tidak semuanya itu harus kita share di media sosial, dan semua lini kehidupan kita itu harus diketahui sama netizen. Tidak semuanya ya. Jadi semua orang itu pasti punya batasan sendiri-sendiri. Jadi gajian dari YouTube itu adalah gaji akumulasi dari hasil video-video kita, bukan hanya dalam satu video ya. Oke, sekarang kita masuk ke YouTube Studio. Oke, sekarang saya sudah masuk ke aplikasi YouTube Studio. Ini aplikasi untuk para kreator YouTube. Oke, saya pengen fokus ke video yang sudah tayang
minimal 1 bulan, karena 1 bulan itu adalah periode gajiannya YouTube atau periode pembayaran dari YouTube. Jadi video kita itu akan tayang 1 bulan, baru nanti hasilnya berapa itulah yang akan dibayarkan sama YouTube. Tapi pembayaran dari YouTube itu ada minimalnya. Kalau video-video kita itu sudah mencapai ambang batas minimal itu 1.300.000 atau $100, kita baru bisa mendapatkan pencairan atau bayaran atau ditransfer dari YouTube. Misalkan dalam 1 bulan kita belum menghasilkan $100, ya harus ditunggu. Mungkin $100 itu nanti bisa kita dapatkan berapa bulan berikutnya, atau mungkin misalkan kita start di bulan Desember, mungkin hasil $100 itu baru kita dapatkan mungkin di 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan dan sebagainya, tergantung view kita banyak atau tidak. Ini yang kita bicarakan adalah channel-channel yang sudah monet alias sudah menjadi partner YouTube. Kalau channel baru ya jangan berharap dapat gajian ya, fokus dulu berkarya, berkonten, dapat view yang banyak, jam tayang yang banyak, dapat subscriber yang banyak supaya bisa pengajuan monet alias pengajuan partner YouTube. Oke, sekarang saya mau buka ini ya. Oke, sekarang saya mau coba buka, ini ada satu video paduan suara Muslimat NU ini ya. Ini sudah tayang 1 bulan, berarti sudah 1 periode. Dan misalkan ini sudah mendapatkan dolar, ini harusnya sudah dibayarkan. Sekarang kita lihat berapa penghasilan dari satu video ini. Kita klik ya. Oh sebentar, ini sudah ditonton 4.000. Jadi view-nya 4.000 selama 1 bulan. Kita klik. Oke. Ini ya. Kita buka ke analisis video. Klik. Oke, sekarang kita buka pendapatan. Klik. Ini loh hasilnya. Estimasi pendapatan ini ya, $0,40. $0,40. Ini loh hasilnya. Ini 4.000 view, ditonton 4.000 kali ya, menghasilkan 0,40. Sekarang kita konversi menjadi rupiah. Sebentar, saya cari kalkulator. Ini ya kalkulator. Oke, 0,40 kita kali ini ya, 0,40 kita kali kurs dolar saat ini. Katakanlah 14.000 ya. Kita kali 14.000 rupiah. Ini loh hasilnya. Hasilnya 5.600 rupiah. Jadi video tadi menghasilkan rupiah ini loh, 5.600. Misalkan dulur-dulur dalam satu video hanya menghasilkan 5.000 rupiah, kira-kira berapa banyak video supaya bisa gajian $100 atau 1.300.000? Coba kita hitung ya. Coba kita hitung 1.300.000 kita bagi 5.000 rupiah, 260. Jadi dulur-dulur harus punya 260 video dengan view yang sama tadi nggih, yang rata-rata per view-nya atau yang rata-rata per satu video menghasilkan 5.000. Dulur-dulur harus punya 200 atau dulur-dulur harus mengupload video 260 video untuk bisa menghasilkan 1.300.000. Nah, ini kan sangat berat sekali. Jadi tidak semudah yang dibayangkan. Oke, kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke ini tadi ya, YouTube Studio. Kita coba cari yang lain. Ini saya fokus di video-video yang di luar dari review kita ya. Jadi di luar dari review. Nah ini ya. Ini ada video elektronan. Nah video elektronan dulu Besti. Ini kena klaim hak cipta. Ini ndak ada hasilnya sama sekali. Kita buka. Nah ini nggih. Ini video pendapatan kosong. Zong. Karena video ini memang kena klaim hak cipta. Kenapa tetap diupload Mas Budi?
Ya karena ada gini ya, kita itu YouTube itu kadang memang kita biarkan yang kena klaim hak cipta karena kita butuh itu sebagai dokumentasi satu, atau kita misalkan di job sama customer ya, di job hajatan itu kita bantu untuk dokumentasi, kita bantu share acara tersebut atau momen-momen tersebut itu kita abadikan, kita bantu share. Jadi faktanya memang seperti ini. Kadang itu saya juga gimana gitu ya, misalkan kita syuting kayak gini ya, acara perform musik ataupun acara apapun ya, kita tidak nyebut ya secara spesifik, baik musik seperti ini, intinya pokoknya ada perform atau tampilan yang di situ ada materi musiknya, entah live musik ataupun karaoke ataupun cover ataupun mungkin perform diiringi dengan musik. Nah itu rata-rata kan kena klaim hak cipta. Dan itu kita tidak dapat apa-apa karena ada klaim hak cipta. Mau ditonton jutaan view juga kita tidak dapat apa-apa. Namun kenapa tetap kita upload? Ya karena pertimbangannya kita itu dokumentasi ya. Kita dokumentasikan sebuah event atau kita sebagai support kita kepada customer kita. Misalkan kita di job untuk hajatan, untuk acara-acara tertentu, kita bantu share ya. Kita bantu share, kita dokumentasikan, kita publishkan ya acara tersebut supaya bisa ditonton orang banyak dan sebagainya. Tujuannya di situ. Namun kadang orang punya anggapan yang berbeda. Wah, itu nyuting tampilan ini nanti pasti kontennya banyak, hasilnya banyak. Enak no Mas Budi, dapat bayaran banyak, tinggal nyuting aja, yang tampil tidak dapat apa-apa dan sebagainya. Padahal faktanya seperti ini. Dan kalau bicara untung rugi, kalau boleh dikatakan yang untung itu sebenarnya yang tampil di YouTube kita, yang kita share, yang kita dokumentasikan, yang kita siarkan. Harusnya kalau secara aturan mainnya yang tampil di YouTube itu ya harusnya bayar ke kita. Ya namanya kita punya platform ya, kita punya media. Ya namanya kita kan punya media ya, media apalagi media kita sudah katakanlah sudah lumayan besar, otomatis pasti ada nilai jualnya. Misalkan kita punya radio gitu ya, punya stasiun radio, otomatis dulu-dulu pengen tampil di radio kita ya harusnya memang bayar. Tapi faktanya kan kita kan hanya bantu share ya, kita support atau kita mungkin ikut bantu, kita dokumentasikan acaranya, terus kita upload. Tapi kadang ada statement yang kurang kondusif ya, dikiranya kita itu memanfaatkan acara tersebut, nyari konten dan sebagainya. Faktanya konten-konten seperti ini itu tidak ada hasilnya. Kita baru bicara konten dari BSK. Kalau saya suruh ngulik channel-channel lain yang mungkin para cover-cover itu, walaupun dia ditonton jutaan, kalau cover dia ndak berizin, itu mereka ndak dapat apa-apa. Mau videonya viral, trending, itu mereka ndak dapat apa-apa. Kecuali mereka sudah izin sama yang punya klaim, itu mereka baru mungkin nanti deal-dealan berapa, hasilnya dibagi lah, itu beda lagi. Tapi kalau seperti ini, praktis kita hanya untuk support Sohibul Hajah saja. Kita upload kegiatannya atau acaranya supaya ada dokumentasi. Jadi kalau ngejob BSK itu dapat bonus, kita kasih dokumentasi seperti ini. Namun sekali lagi jangan dianggap kita itu nyari untung ya dari konten. Nyatanya ini loh tidak dapat apa-apa. Kebayang juga capeknya syuting seperti ini. Oke, kita coba lihat lagi nggih yang lain. Jadi biar ada gambaran ya. Jadi tidak semuanya itu mendapatkan hasil. Nah ini hiburan dulu Besti judulnya. Ini yang jalan santai kemarin. Ini kena klaim hak cipta. Kita lihat apakah ada hasilnya. Nah, ini nggih, hasilnya 0. Ya jelas ya kena klaim hak cipta. Kalau klaim hak ciptanya berbagi, mohon maaf, itu masih ada hasilnya walaupun tidak banyak. Sekarang kita coba lagi nggih, pindah. Kita pindah lagi ke video ini. Lomba nyunggi tampah. Kita klik.
Ini sebentar. Lomba nyunggi tampah ini view-nya 2,6 ya. 2600 view 3 bulan yang lalu. Kita klik. Ini kita publish 26 Agustus 2022. Kita lihat. Maaf. Buka analisis. Berapa hasilnya? Pendapatannya. Ini loh hasilnya. 0,54. Ini setengah dolar hasilnya. Jadi saya dapat 7.000 rupiah ini ya. Dalam satu video ini. Kebayang enggak? Sampean tak suruh bikin konten, suruh upload, tak kasih bayaran 7.000. Mau enggak bikin konten? Konten apapun silakan. Mau enggak bayaran segitu? Lah, inilah faktanya seperti ini. Jadi jangan kalau enggak paham itu jangan asal ngomong, jangan asal punya statement. Sekali lagi ini juga sekalian buat edukasi ya kita bersama bahwa YouTube itu tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah yang dibayangkan. Sekarang ini sepak bola daster 6,3, penontonnya 6.300. Kita buka analisis video. Oke. Sini nggih, pendapatan 1,37 dolar. Hasilnya itu loh. 1,37 dolar. Kita hitung lagi. Ntar dikira hasilnya jutaan. Kita hitung 1,37. Sorry. Saya tak lihat ke kamera. 1,37 kali 14.000 ya. Ini loh hasilnya. Dari video tadi hasilnya 20.000 aja masih kurang. Oke, sekarang ini nggih, satu video ini ya. Test drive mini Willys. Ini penontonnya 4,9. 4.900 view. 4 minggu yang lalu ya, 1 bulan ya. Kita klik. Ini ya. Berapa penghasilannya? Kita coba buka. Kita coba pendapatan 1,21 dolar. Hasilnya segitu. Nanti hasilnya berapa kita tulis di sini nggih. Hasilnya berapa rupiah? Sekarang kita kulik. Kita buat video seperti ini modalnya berapa? Oke, kita fair-fairan saja. Berapa beli mini jeep seperti ini? Ini seharga motor ya. Saya katakan seharga motor. Kalau seperti ini, kalau kita beli mini jeep seperti ini ya, baru dari perakitan bengkel ya, alias kita pesan di bengkel, ini kurang lebih sekitar budgetnya 25 juta. Ini kalau kita belinya kayak kita dulu kan second ya wes di bawah 25. Saya enggak nyebut angka pastinya, di bawah 25. Ini modal beli mini jeep ini. Kita bikin video ini, kita melibatkan kru 2 orang selama syutingnya. Itu juga digaji ya. Jadi ada bayarannya. Jadi sekali lagi kita garis bawahi, di BSK itu yang pegang-pegang kamera, yang kita suruh videokan, pegang kamera, itu semuanya bayaran alias kerja. Ya, alias kerja, karena kerja di BSK itu ya serabutan, ya jaga toko, ya di belakang, ya pegang kamera dan sebagainya. Itu ada bayarannya. Jadi tidak asal suruh orang minta tolong pegangan kamera, pastinya juga hasilnya ngawur. Kalau kita minta tolong orang, kalau memang kru kita kan memang kita briefing. Nah, ini modal dari unit mobil yang kita review saja. Jadi jangan sampai asal jeplak saja kalau memang tidak paham. Jadi bikin video seperti ini saja modalnya itu loh banyak sekali. Dan kita upload ini, kalau kita berharap hasilnya pasti akan kecewa dan sangat tidak masuk akal. Memang tujuan kita bukan di AdSense-nya. AdSense itu sebuah bonus bagi BSK itu. Bukan tujuannya bukan cari AdSense, tapi kita itu video itu satu, kita bikin channel, kita itu satu berkarya, 2 untuk sarana promosi jualan kita, dan bila mendapatkan hasil dari video-video kita itu sebuah bonus saja. Kurang lebihnya seperti itu nggih. Kalau ada yang tanya ke saya, Mas, caranya YouTube tuh gimana toh? Intinya itu pengen belajar ya, atau mungkin sharing tentang YouTube, itu pasti saya tanya balik.
sampean itu mau jadi YouTuber atau jadi konten kreator itu tujuannya apa? Kalau tujuannya itu nyari cuan, mohon maaf biasanya saya tidak respon. Karena apa? Karena nanti takutnya akan sangat kecewa dengan hasilnya. Karena hasilnya itu tidak seperti yang dibayangkan. Jadi kalau ada yang nanya ke saya tentang YouTube, pengen belajar, tapi ketika kita tanya tujuanmu jadi YouTuber atau jadi konten kreator itu apa? Kalau tujuannya nyari cuan, mohon maaf, saya tidak bisa bantu. Karena apa? Jadi YouTuber itu berat. Kalau nyari cuan itu sangat berat. Mending ngaret ya. Mending ngaret. Ngaret itu jelas. Jadi ngaret itu jelas ya. Jelasnya gimana, Mas? Ngaret itu modelnya misalkan arit ya atau sabit, bawa keranjang atau bawa karung itu ya, karung bekas pupuk atau apapun itu ke sawah, paling 1-2 jam sudah penuh itu hasilnya. Kalaupun dijual sekarang suket itu ya mungkin bisa laku 20.000, mungkin bahkan lebih ya 25.000. Itu kan jelas hasilnya. Kalau YouTube itu tidak jelas, masih abu-abu. Kita harus bikin video yang mungkin bagus, menarik, dan dengan alat-alat yang menunjang yang harganya tidak murah. Apalagi kalau kita sudah spek pro ya. Jadi bikin YouTube itu kan tidak mudah ya. Jadi mending arit seperti itu tadi yang hasilnya jelas, modalnya cuma arit sama karung atau sama keranjang dan tempat yang suketnya banyak, itu selesai. Tapi kalau YouTube itu kan tidak semudah yang dibayangkan. Kita harus bikin video, kita harus editing yang melelahkan, yang panjang. Mungkin juga kita harus dubbing dan sebagainya. Kita harus mixing beberapa video. Misalkan kita ada main 4 video, kita harus mixing dan sebagainya, itu kan sangat ribet sekali. Dan ketika kita nengok hasilnya, ternyata di luar dugaan, cuma spiek gitu aja hasilnya, akhirnya kan kita frustasi. Itu yang sudah monetis alias sudah monetisasi. Kalau proses menuju monetis atau monet itu sangat berat sekali. Ini yang kita bicarakan konten kreator atau YouTuber yang sudah monet alias yang sudah menghasilkan. Itu aja susahnya minta ampun. Untuk menghasilkan $1 di YouTube itu sangat berat. Mending sampai ngarit itu loh. Ngarit 1-2 jam, satu keranjang sudah dapat 20.000 kalau dijual. Loh Mas kok tahu harga suket? Iya karena saya dulu ya mantan ngarit dan mantan sering jual suket ya. Untuk sangu sekolah itu saya kadang matun itu ya, kerja matun, kadang sambil ngarit dan suketnya juga dijual. Alhamdulillah dulu bisa buat tambah-tambah uang sekolah. Alhamdulillah. Flashback sebentar nggih. Nah itu tadi intermezzo sedikit nggih. Jadi sekali lagi kalau di YouTube itu tidak semudah yang dibayangkan. Nah perlu dicatat nggih. Jadi tidak semudah yang dibayangkan. Ini yang kita bicarakan channel-channel yang sudah monet alias monetisasi. Kalau yang belum, wah lebih susah lagi. Dulu misalkan membangun sebuah channel, itu kalau dulu syaratnya harus sudah memiliki 1.000 subscriber. Ini kalau untuk proses pengajuan monet ya, harus memiliki 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Ini dulu. Kalau sekarang perubahannya seperti apa, regulasinya seperti apa, saya kurang tahu dan saya kurang mengikuti ya. Mungkin YouTuber pemula yang paham dengan mekanisme yang sekarang seperti apa mungkin bisa komen ya. Kalau dulu seperti itu aturannya. Jadi dulu misalkan bikin channel itu harus punya 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Ini sangat berat sekali loh ya, sangat berat. Itu tadi syarat utamanya. Setelah diajukan itu masih diproses verifikasi sama pihak YouTube. Di verifikasi itu juga bisa goal, bisa tidak. Kenapa? Karena kan dari YouTube kan yang akan menilai video kita itu satu original atau tidak. Mungkin karyanya gimana ada pelanggaran atau sebagainya kan kita tidak tahu. Yang tahu kan pihak YouTube. Ketika sudah diverifikasi lolos, biasanya kita dapat email, kita dapat pemberitahuan ya bahwa kita selamat Anda menjadi partner YouTube dan sebagainya. Setelah menjadi partner YouTube itu bukan final. Itu bukan finalnya. Kita harus bikin konten terus
yang banyak, yang menarik, supaya view-nya datang, supaya subscribernya juga bertambah. Nah, itu nanti baru mohon maaf, itu nanti baru ada penghasilan. Nah, penghasilannya berapa ya enggak tahu, ya tergantung videonya tadi, berapa banyak yang nonton dan sebagainya, apakah iklannya nanti di skip atau iklannya mungkin ditonton sebagai penghargaan kepada kreator. Kalau penonton yang baik itu biasanya loh ya, karena dia merasa senang, merasa berhutang budi, misalkan dia tonton channel yang menurut dia ini sebagai hiburan saya, ini sebagai pembelajaran saya banyak menyimak channel ini untuk sarana saya menuntut ilmu, atau sarana saya melihat, misalkan saya ya di sound-soundan ya, audio sound system, misalkan dulu menonton, wah ini saya banyak menonton channelnya Mas Budi, saya banyak belajar di sini, saya banyak dapat hiburan, saya dapat banyak pengetahuan tentang audio dan seluk-beluk audio, bahkan audio di hajatan sorterop. Oh ternyata seperti ini ya di Jawa, di Kediri seperti ini dan sebagainya. Lah dulur-dulur kan senang mendapatkan info pengetahuan, senang menonton, mendapatkan tambahan ilmu. Lah itu dulur-dulur mungkin like videonya dan tidak skip iklannya. Lah itu sebuah penghargaan buat kreator. Ini buat kreator manapun. Jadi jempolnya itu sebagai tanda bahwa kita itu mensupport, menyukai video tersebut dan tidak skip iklannya. Itu sebagai ibaratnya itu kalau kita habis dikasih orang itu berterima kasih lah. Kurang lebihnya cara berterima kasih dari netizen penonton YouTube itu ya seperti itu. Nah, jadi nanti ketika iklannya itu tidak di skip, jadi pihak YouTube nanti kan akan menghitung berapa orang yang tidak men-skip iklan. Nah itu nanti mungkin dikonversi menjadi rupiah. Satu lagi catatan ya, kalau video kita itu hanya ditonton di Indonesia, ya nilai iklannya itu sangat murah ya. Jadi jangan sampai berharap maaf, jangan sampai berharap atau beranggapan kalau jadi YouTuber itu otomatis gajinya jutaan. Jadi jangan sampai beranggapan satu video saja itu bisa menghasilkan jutaan rupiah. Padahal faktanya nilai iklan yang di Indonesia itu bisa dikatakan sangat murah sekali. Jadi nilai iklan di YouTube itu sangat murah. Beda lagi kalau video kita untuk internasional. Misalkan video kita untuk pasar global ya, bisa ditonton mungkin orang di Europe ya, di Eropa, di Amerika, ataupun di belahan dunia yang lain yang nilainya iklan itu lebih mahal. Nah itu beda cerita ya. Jadi video kita nanti juga hasilnya juga beda. Kalau video kita hanya di pasar lokal ya hasilnya juga ya pokoknya ada hasil ya, walaupun tidak seberapa. Dan satu lagi catatan, ketika kita menghasilkan gaji ya, gaji YouTube yang minimal bisa kita cairkan atau bisa dibayarkan oleh YouTube ke kita itu harus memenuhi syarat minimal 1.300.000. Itu dalam rupiah. Kalau dalam dolarnya, US dolarnya itu minimal kita harus menghasilkan 100 US dollar. Kalau ikut kurs sekarang mungkin sekitar 14.000 ya per 1 US dollar. Jadi misalkan kita menghasilkan bayaran 100 dolar, itu kita bisa dapat kurang lebih 1.400.000. 1.400.000 atau 1.300.000 tadi atau 100 dolar tadi itu bagi YouTuber pemula dan dengan view yang rata-rata sedikit, 1.300.000 itu bisa dicapai atau didapat itu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi tidak serta-merta setiap bulan itu bisa gajian 1.300.000. Silakan dibuktikan omongan saya ini benar atau tidak. Jadi bagi YouTuber pemula dengan view rata-rata yang sedikit itu menghasilkan 1.300.000 atau mencapai 100 dolar itu bisa ditempuh dalam waktu yang berbulan-bulan bahkan di atas 1 tahun. Tapi kebalikannya juga, YouTuber dengan view yang balap-balap ya, yang view-nya banyak-banyak, 100 dolar itu ya bisa dicapai dalam beberapa minggu ataupun beberapa hari saja. Ini tidak dipungkiri ya, saya tidak memungkiri. Tapi sekali lagi
ojo dibanding-bandingke ya YouTuber kelas seperti kita ini dengan YouTuber yang spek artis atau YouTuber artis atau artis yang jadi YouTuber, itu sangat beda sekali. Kebanyakan orang plus 62, mohon maaf ya, yang apalagi orang-orang di desa yang mungkin kurang pemahaman tentang YouTube, apalagi kalau bicara algoritma wes malah tidak paham sama sekali ya. Itu faktanya banyak yang beranggapan YouTube itu profesi yang ya itu tadi loh, sekali upload dapat jutaan, setiap bulan gajian jutaan. Faktanya seperti apa? Enggak seperti itu. Kalau artis benar, setiap bulannya itu bisa puluhan bahkan ratusan. Tapi yang paling banyak dari artis itu adalah endorsement. Jadi YouTuber itu seperti halnya kita ya. Kalau kita bicara cuan dari YouTube itu bukan fokus dari saya ya. Kalau di BSK ditanya YouTube itu tujuannya apa ya? Satu, tentu saja berkarya. Jadi saya bisa berkarya di media YouTube ini ya. Mungkin hasil dari karya kita bisa bermanfaat, mungkin bisa mengedukasi, menginspirasi, ataupun sebagai hiburan juga syukur alhamdulillah ya. Kalau mungkin ada yang tidak sesuai dengan yang dulu-dulu harapkan, ya tidak apa-apa, di skip saja. Masih banyak channel-channel lain sebagai alternatif. Jadi kalau di YouTube itu nonton segala sesuatu itu jangan dibawa baper ya. Kalau kita tidak cocok, tidak senang, tidak suka, itu bebas. Daripada kita mengotori tangan kita untuk berkomen negatif di channel orang, mending ya kita skip saja, tidak usah nonton channelnya. Daripada kita nambahi dosa, nambahi beban di hati dan pikiran kita harus panas hati, panas kepala. Jadi jangan sampai kita berkomentar negatif terus kita ikut gregeten dan sebagainya. Mending kita skip saja. Jadi daripada buang-buang energi ya. Ya namanya orang julid ya di sosial media itu memang sangat lumrah sekali ya, orang julid, orang iri dengki dan sebagainya itu biasa. Namun ada yang dilahirkan dengan tangannya atau dengan jarinya, ada yang cukup di hatinya saja. Mending kalau tidak suka langsung skip ya. Ini berlaku untuk dulur di channelnya siapapun ya, maksudnya nonton video apapun di channel manapun, kalau misalkan tidak suka itu mending langsung skip saja. Jadi daripada kita harus susah-susah menjelek-jelekkan, komen negatif, itu malah buang-buang waktu dan energi kita, belum lagi kita nambah dosa ya. Kira-kira seperti itu, yang mending di skip saja, selesai. Oke, kita kembali lagi yang tadi. Jadi kalau di BSK ditanya, Mas tujuannya YouTube itu apa? Kalau kita ber-YouTube ya, kita jadi konten kreator itu satu tujuannya berkarya. Jadi karya yang positif, karya yang positif. Kalau bisa karya kita itu bermanfaat atau mungkin bisa menjadi inspirasi dan juga mengedukasi ataupun menjadi hiburan buat dulur-dulur. Kalau yang kedua itu buat sarana promosi usaha kita, produk kita dan sebagainya. Nah, itu yang pasti. Kalaupun nanti akan menghasilkan cuan, menghasilkan dolar, itu sebagai bonus. Kalau di BSK mindsetnya seperti itu. Jadi kita tidak bingung ya, setiap hari dapat email. Jadi hampir setiap hari ya kita dapat email itu CR gitu ya. Email copyright itu sudah biasa. Karena namanya channel audio itu erat hubungannya dengan materi musik ya. Jadi kita mengupload instrumen musik dan sebagainya itu rata-rata pasti kena klaim hak cipta. Dan kalau kena klaim hak cipta, ya kita mau video kita jutaan view juga gak akan ada hasilnya. Jadi otomatis bayaran dari video kita itu langsung login ke yang punya materi atau yang punya klaim atau yang punya hak cipta tersebut. Jadi sudah otomatis ke-detect sama konten ID, ataupun mereka yang punya materi itu melakukan klaim secara manual. Jadi kalau bicara tentang YouTube itu memang sangat kompleks sekali ya, dan tidak mudah dan tidak semudah membalikan telapak tangan seperti ini ya. Itu sangat susah sekali. Ini hanya bicara perjuangan secara teorinya saja, prakteknya itu kita sudah ya modalnya banyak ya untuk nge-YouTube ya. Jadi kita harus modal skill, keterampilan, waktu luang, capek-capean,
belum lagi gearnya atau toolsnya, alat-alat kerjanya, kamera, mungkin stabilizer, tripod dan sebagainya. Atau mungkin dulur-dulur yang pro banget itu malah ada yang pakai drone, ada yang pakai stabilizer harganya jutaan, ada dengan kamera yang mahal-mahal, mungkin bisa di atas 5 juta dan sebagainya. Terus hasilnya juga tidak seberapa lah, itulah. Nah, makanya kalau YouTube, jadi makanya sekali lagi di YouTube itu jangan dipikir hasilnya itu banyak terus enak-enakan. Faktanya perjuangannya itu sangat berat. Kalaupun kita menghasilkan hasil yang lumayan, alhamdulillah, itu sebanding dengan perjuangan kita yang berat dan modal kita yang tidak sedikit. Jadi misalkan dulur hanya dengan bermodalkan HP kentang, dengan video seadanya, sekedarnya bisa menghasilkan view bahkan jutaan, bahkan mungkin bisa trending, ya alhamdulillah, itu sebuah privilege ya dari YouTube ya, anggaplah privilege. Sedangkan banyak YouTuber lain yang udah modal video yang luar biasa hebatnya dengan sinematik dan sebagainya, dengan pengambilan gambar, dengan garapan yang spek sangat bagus sekali ya, audio videonya, dengan gear yang mahal sekali, habis puluhan juta, ternyata view-nya tidak seberapa, tidak sebanding dengan view-nya. Sedangkan dulur hanya dengan HP kentang yang rekam, bahkan tanpa edit langsung upload, view-nya bisa jutaan. Itu alhamdulillah, anggaplah itu privilege ya. Jadi tidak semuanya bisa seperti itu, tidak semuanya bisa bernasib yang bagus di YouTube ya. Sama aja ya, kita itu ada yang hoki, jadi ada yang hoki, ada yang tidak di YouTube. Kalau yang hoki alhamdulillah, kalau yang mungkin belum hoki tetap berusaha ya, wujudkan cita-citanya jadi YouTuber. Silakan. Sekian dulu gitu lur, mohon maaf apabila ada salah dan khilafnya nggih. Banyak ngomong tentu saja banyak salah dan khilafnya, mohon maaf nggih, mohon dimaklumi. Terima kasih yang sudah mensupport BSK. Semoga ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi, bila tidak berkenan dengan video kita bisa skip saja nggih, matur suwun. Dulur semuanya semoga diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan. Terima kasih ya, tetap semangat, belajar terus, berkarya terus. Salam audio, salam deso, salam sukses, salam YouTuber Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.